Di tengah hiruk-pikuk perjuangan dan sorak-sorai hari buruh, sejenak terlupakan kisah-kisah kelam yang menyelimuti para pekerja di Indonesia. Marsinah, seorang aktivis buruh yang dibunuh secara brutal pada tahun 1993, berdiri sebagai simbol tragis perlawanan terhadap ketidakadilan masih terasa hingga hari ini. Dari tragedi pribadi yang mendalam hingga kebijakan outsourcing yang kontroversial, narasi buruh Indonesia adalah tentang perjuangan, ketahanan, dan harapan untuk keadilan yang lebih baik. Marsinah bukan hanya sebuah nama. Ia melambangkan perjuangan tanpa henti para pekerja Indonesia melawan penindasan. Sebagai karyawan di PT Catur Putra Surya, Marsinah vokal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, memimpin pertemuan rahasia dan demonstrasi yang memicu amarahnya. Pada tanggal 8 Mei 1993, dunia dikejutkan oleh berita tragis kematian Marsinah, sebuah pembunuhan yang mengguncang fondasi keadilan sosial di Indonesia. Kematiannya tidak hanya memicu gelombang protes, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara para pekerja Indonesia yang melihat Marsinah sebagai seorang martir. Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah gerakan buruh Indonesia, memicu gelombang baru aktivisme dan meningkatkan kesadaran internasional tentang isu-isu ketenagakerjaan di negara ini. Outsourcing, istilah yang kini umum di kalangan pekerja di banyak sektor. Di Indonesia, praktik outsourcing menjadi populer setelah pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara legal mengatur keberadaan perusahaan outsourcing. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk menciptakan fleksibilitas di pasar tenaga kerja, kebijakan ini telah banyak dikritik karena mengurangi keamanan kerja dan kesejahteraan pekerja. Banyak pekerja terjebak dalam siklus kontrak jangka pendek tanpa jaminan sosial yang memadai, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakamanan kerja. Akibatnya, serikat pekerja dan aktivis menyerukan peninjauan dan reformasi kebijakan outsourcing yang mereka pandang sebagai eksploitasi pekerja demi keuntungan perusahaan. Peran pemerintah dalam mengatur dinamika ketenagakerjaan sangat penting, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan pekerja. Di Indonesia, kebijakan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu perdebatan sengit tentang seberapa jauh pemerintah mendukung hak-hak pekerja versus kepentingan industri. Kritik umum adalah bahwa banyak kebijakan cenderung menguntungkan pengusaha dan investor dengan mengorbankan pekerja, seperti yang terlihat dalam kasus kebijakan outsourcing dan peraturan upah. Tanggapan terhadap kebijakan ini seringkali melibatkan protes dan pemogokan massal, yang menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan di antara para pekerja. Pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha disorot, di mana kebijakan yang adil dan inklusif diharapkan oleh semua pihak untuk mencapai kemakmuran bersama. Hari Buruh atau May Day adalah momen penting bagi buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertama kali dirayakan pada tahun 1920 di Indonesia, Hari Buruh menjadi simbol perjuangan pekerja terhadap ketidakadilan dan eksploitasi. Di Indonesia, Hari Buruh telah berkembang menjadi platform bagi pekerja untuk menyuarakan tuntutan mereka, dari upah yang layak hingga kondisi kerja yang lebih baik. Perayaan ini juga mengingatkan akan sejarah panjang perjuangan buruh dalam menghadapi dominasi kapitalis dan kolonial yang menekan hak-hak pekerja. Signifikansi Hari Buruh terletak pada kekuatannya dalam menyatukan buruh dari berbagai sektor untuk bersama-sama menuntut perubahan dan keadilan sosial. Mengingatkan kita semua bahwa kekuatan kolektif mampu mengubah kebijakan dan memperbaiki kehidupan. Salah satu kisah yang menggambarkan dampak nyata dari kebijakan outsourcing adalah cerita dari Aminah, pekerja kontrak di sebuah pabrik manufaktur. Aminah bekerja di bawah kontrak yang terus-menerus diperbarui setiap 3 bulan, tanpa jaminan pekerjaan jangka panjang atau manfaat kesehatan. Kisahnya menyoroti ketidakstabilan pekerjaan dan ketidakamanan yang dihadapi oleh banyak pekerja outsourcing di Indonesia. Meskipun mereka bekerja keras setiap hari, mereka tetap menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka, dan seringkali terpapar kondisi kerja yang kurang ideal tanpa ada perlindungan hukum yang cukup.
Studi kasus seperti Aminah memberikan wajah dan nama bagi statistik dan melibatkan masyarakat untuk mendukung perubahan dalam kebijakan outsourcing. Globalisasi telah membawa banyak perubahan pada ekonomi dunia, termasuk pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan masuknya perusahaan multinasional, tercipta peluang kerja baru, namun juga tekanan pada pekerja untuk bersaing dalam skala global, yang seringkali tidak seimbang. Pekerja di Indonesia menemukan diri mereka bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, yang mungkin menerima upah lebih rendah, mendorong penurunan standar upah dan kondisi kerja di dalam negeri. Serikat pekerja dan aktivis buruh telah menuntut perlindungan lebih baik terhadap efek merugikan globalisasi dan menyerukan kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi pekerja lokal. Respons terhadap globalisasi harus melibatkan strategi yang memastikan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang dalam ekonomi global yang sangat kompetitif. Kasus hukum terkait buruh di Indonesia seringkali menyoroti kekurangan dalam sistem peradilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Salah satu contoh adalah kasus pekerja yang di-PHK tanpa kompensasi yang cukup, yang seringkali berakhir tanpa keadilan yang memadai karena lemahnya penegakan hukum dan korupsi. Perlindungan hukum yang lebih kuat dan akses yang lebih baik ke keadilan adalah penting bagi pekerja, yang seringkali merasa tidak berdaya dalam menghadapi majikan besar dan sistem yang tidak mendukung. Kasus-kasus ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang memberikan jaminan keadilan sosial yang lebih kuat bagi pekerja. Diskusi tentang perlindungan hukum ini harus meluas untuk mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan pendidikan hukum bagi pekerja, agar mereka dilengkapi untuk mempertahankan hak-hak mereka. Melihat ke depan, masa depan ketenagakerjaan di Indonesia penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan populasi muda yang besar dan digitalisasi yang berkembang, terdapat potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ketenagakerjaan. Namun, tanpa kebijakan yang adil dan inklusif, pekerja mungkin akan terus menghadapi ketidakstabilan dan ketidakadilan. Harapan untuk masa depan meliputi kebijakan yang lebih mendukung hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, keamanan pekerjaan, dan kondisi kerja yang sehat. Pemerintah, bersama dengan pengusaha dan serikat pekerja, harus bekerja sama untuk merumuskan strategi yang memastikan bahwa semua pekerja dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kisah buruh Indonesia adalah cerminan dari perjuangan yang terus-menerus untuk keadilan dan kesetaraan. Dari tragedi Marsina hingga tantangan outsourcing, pekerja di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Pentingnya solidaritas global dan dukungan dalam negeri tidak bisa diabaikan dalam mendorong perubahan yang berarti. Dengan terus memperjuangkan reformasi kebijakan dan keadilan sosial, ada harapan bahwa masa depan buruh Indonesia akan lebih cerah, di mana hak-hak mereka dihormati dan kehidupan mereka diperbaiki. Seruan ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kita semua, untuk berdiri dalam solidaritas dengan para pekerja dan mendukung perjuangan mereka menuju keadilan.